Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi shalom, haleluya. Mari kita kembali lagi kita datang kepada Tuhan saat ini dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka, sebab Dia Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari bersama kita mau datang, kita mau satukan hati dalam ibadah doa malam streaming pada saat ini. Kita percaya dari tempat kita masing-masing Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali lagi kami datang di hadapan Tuhan dengan hati yang rindu, hati yang haus untuk tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, Engkau tahu setiap keberadaan kehidupan kami. Kami datang di hadapan-Mu, kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Kami percaya kuasa-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Yang selalu setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat
kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu. Haleluya, haleluya. Terlebih besar kuasa-Mu, oh Yesus. Kami datang menyembah, kami datang memuji, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Kiara barala 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 mase, kiara barala basi, kiara barala 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 mo. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang kudus dan mulia. Selamanya hanya Kau yang kami sembah. Kiara la barala basi, kiara la barala 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 barala. Sikina yara la barala 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 batakana yara la barala basi, kiara la barala mo. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan, Allah yang kudus. Engkau mulia, perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau besar Tuhan. Kami percaya janji-Mu terjadi bagi kami. Haleluya. Kami mau selalu terus pegang janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Janji-Mu yang tak pernah terlambat bagi kami. Janji-Mu ya dan amin terjadi bagi setiap kami. Biarlah hidup kami hanya ada karena Engkau Tuhan. Dan kami percaya di sepanjang hidup kami, kuasa Tuhan dinyatakan. Satu hal yang kami tahu ya Bapa, sebab dalam kelemahan kamilah kuasa Tuhan yang menjadi sempurna. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memberkati setiap kehidupan kami, baik pribadi maupun keluarga kami.
Untuk itu kami datang di hadapan Tuhan lebih lagi malam hari ini. Bersekutu di hadapan Tuhan, menyembah Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari lebih lagi kita datang menyembah Tuhan. Ungkapan syukur, naikkan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Kiara labara labas, kiara labara labara labara. Kiara labara labas, kiara labara 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 labas, kina yara labara. Kiara labara labas, kiara labara 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 labas, kiara labara labara. Kiara labara labata kana yara labara labas, kiara labara 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 labara. Kiara labara labas, kiara labara 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 labara. Kiara lamas, kiara labara labo. Kami sembah Engkau, Allah yang kudus. Engkau mulia. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Apapun keadaan hidup kami, hanya Engkau yang Maha Tahu. Engkau tahu segalanya, segala apapun yang kami rencanakan, segala apapun yang akan kami kerjakan, Engkau tahu. Dan hanya Engkau yang sanggup memberkati setiap kehidupan kami. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kami. Bahkan menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini, di mana sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya ambil alih sepenuhnya, Engkau sendiri yang berbicara. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan Engkau berfirman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan bawakan yaitu bagaimana menjadi seorang pemenang di sini. Nah, di sini kalau kita lihat dalam 1 Samuel pasal 17, 4 sampai 11, ya, saya tidak akan baca, akan saya ambil garis besarnya saja. Di sini dikatakan begini, di situ ada Goliat yang menantang selama 40 hari
di mana dia yang tingginya saya katakan 6 hasta sejengkal, yaitu ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah itu 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang yaitu pembawa perisai berjalan di depannya, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku, yaitu seorang Filistin, dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kepada orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan ini, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kalau kita melihat Goliat ini, tingginya yaitu 6 hasta 1 jengkal, ini adalah tingginya 2,97 meter, kurang lebih 3 meter. Baju perangnya ini terbuat dari tembaga beratnya 5.000 sikal, yaitu 51 sampai 71 kilo kurang lebih. Mata tombak terbuat dari besi beratnya 600 sikal atau 11,2 kilo. Ketopong tembaga di kepala 2 sampai 3 kilo. Kalau kita lihat di mana bahwa kalau Daud ini, tinggi Daud ini cuma 156 cm, Bapak Ibu. 1,56 meter cumaan. Nah kalau kita lihat, perbandingannya dari 3 meter sama 1,5 meter, 1,56 meter. Ini sangat drastis saya katakan. Nah di sini kita akan pelajari Bapak Ibu, yaitu tentang Daud yang menjadi seorang pemenang. Ini luar biasa ini. Yaitu menjadi seorang pemenang di dalam 1 Samuel 17 ayat 32 mengatakan begini, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Wah, orang-orang pada ketakutan, malah Daud berkata bahwa hambamu ini yang pergi melawan orang Filistin yang tingginya 3 meter itu. Wih, dahsyat di sini. Kenapa saya katakan Daud menjadi seorang pemenang? Karena ada beberapa hal yang akan saya bahas di sini, yaitu yang pertama, yaitu ayat 26, yaitu mengatakan apa? Masalah itu adalah bukan menjadi masalah bagi satu masalah bukan menjadi masalah, tapi menjadi satu tantangan. Kenapa saya katakan begitu? Daud mengatakan begini, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Wah, jadi di sini walaupun si Goliat ini menantang, dia mengolok-ngolok orang Israel, tapi dikatakan Daud berani dia berkata seperti itu. Dia mengatakan siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup di situ. Dan juga kalau kita lihat masalah ini bukan masalah bagi Daud, tapi masalah ini menjadi satu tantangan bagi Daud. Ini luar biasa loh. Makanya di sini masalah-masalah ini adalah apa? Ketakutan, kecemasan. Kalau masalah jadi masalah loh ya. Kalau masalah jadi masalah, itu yang disebutkan adalah kecemasan, ketakutan di situ mulai ada muncul. Masalah menjadi masalah, lari dan sangat ketakutan, itu masalah jadi masalah. Karena dia melihat tingginya Goliat 3 meter, dia ketakutan sudah bangsa Israel. Lari mereka dan sangat ketakutan dikatakan ayat 24. Yang benar adalah di ayat 26b. Masalah menjadi satu tantangan. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Jadi Daud ini ngadepi Filistin bukan satu masalah bagi dia.
masalah bukan jadi masalah. Tapi bangsa Israel, Saul, masalah jadi masalah. Karena mereka ternyata kecemasan dan ketakutan mulai timbul karena ketakutan. Ditantang oleh Goliat ini. Tapi Daud beda. Masalah bukan menjadi masalah. Tapi masalah menjadi satu tantangan. Yang kedua, bagaimana Daud disebut menjadi seorang pemenang? Ayat 28 dan 29 mengatakan begini, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata apa? Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud apa? Melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud apa? Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Yang kedua, di saat kakaknya Eliab ini menyerang Daud, mengatakan kau jahat dan sebagainya. Apa ya tindakan Daud? Apa yang dilakukan Daud? Dirinya tidak membiarkan dirinya mereka ini dibentuk oleh keadaan, kritikan atau pendapat orang lain. Jadi Daud ini tidak mau dibentuk oleh kritikan. Tidak mau dibentuk oleh keadaan atau pendapat orang lain yang menjatuhkan dia. Jadi seorang pemenang itu jangan sampai kita ini dikritik sekali sudah nyerah, dikritik sekali sudah ngambek. Ya, orang lain berpendapat apapun tentang diri kita tidak terima. Ya sampai kapanpun kita akan kalah, Bapak Ibu. Dan kalau ada masalah, jadi masalah, kecil jadi besar. Akhirnya bukan jadi pemenang, tambah masalah itu bulet Bapak Ibu, tambah ruwet di situ. Ya, akhirnya terjadilah masalah yang sangat besar, yang sulit diatasi akhirnya. Ya. Kalau kita lihat bahwa kritikan ini juga Saul itu melemahkan Daud dengan perkataan apa? Di ayat 33 juga Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu. Wah ini, untuk melawan dia, sebab engkau masih apa? Muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Jadi Saul pun, rajanya pun ternyata melemahkan dia dengan perkataannya. Tapi Daud tidak mau terbentuk oleh keadaan, yaitu pendapat orang lain. Daud tidak mau dia dibentuk dengan pendapat daripada Saul sebagai raja yang melemahkan dia tidak mau. Tapi dia tetap bangkit melawan di situ. Ini luar biasa ini. Ya, luar biasa saya katakan. Ya. Nah, yang ketiga, bagaimana Daud menjadi seorang pemenang? Ayat 45. Ya, tapi di sini hidup menurut apa yang firman Allah katakan. Jadi bukan apa yang mereka lihat atau dengar. Nah, di sini dikatakan bahwa Daud ini, saya katakan sudah mengalami dengan Tuhan. Dia sudah diurapi di situ. Nah, di sini 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Di sini hidup menurut apa yang firman Allah katakan. Bukan menurut apa yang mereka lihat atau dengar. Jadi Daud betul-betul Tuhan sudah urapi dia. Tuhan sudah berikan rohnya kepada Daud di situ. Sehingga Daud betul-betul berani dia. Ya, dia tidak ada takut sedikit pun. Ya, di dalam 1 Samuel 17 ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Ya, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud ini luar biasa. Dia enggak takut sama sekali menghadapi Goliat karena apa? Dia sudah ada pengalaman pribadi. Tuhan sudah tolong dia melepaskan aku, jadi melepaskan Daud dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dan juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Waduh,
Ini sebelum menang pun dia ngomong bahwa aku pasti dilepaskan oleh Tuhan dari tangan orang Filistin atau Goliat itu. Jadi seorang pemenang, dia tetap berpegang bahwa Tuhan ada di pihak dia. Ya, Tuhan bersama dengan dia. Dia tetap percaya tentang firman Allah yang dikatakan, bukan kata manusia lagi. Wah, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus tetap percaya bahwa waktu kita mengalami dengan Tuhan, seperti saya juga sudah ketemu Yesus dan di situ ada satu pengalaman pribadi, sehingga saya bisa cerita siapa Yesus dan kita bisa menang melawan apapun di depan kita. Kita bisa kuat di sana karena sudah ada pengalaman. Saya sakit asma 32 tahun tapi akhirnya sembuh karena Tuhan. Saya disembuhkan total sehingga saya bisa betul-betul melayani dengan maksimal sekarang ini tanpa rasa sesak, tanpa sakit. Ya, puji Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang hebat. Yang terakhir dikatakan, di ayat 48 mengatakan apa? Bagaimana kita menjadi seorang pemenang, Bapak Ibu? Di sini. Ayat 48, kalau kita lihat ya, kalau Bapak Ibu baca di rumah, di mana menanggapi dengan keberanian terhadap segala tantangan yang nampaknya tidak mungkin. Jadi Daud tidak takut sama sekali. Dia menanggapi dengan keberanian terhadap segala tantangan yang nampaknya tak mungkin di situ. Jelas Daud tingginya 1,56 meter. Sedangkan Goliat 3 meter, bayangkan. Dikatakan 1 Samuel 17 dan 48 apa? Daud berlari menuju Goliat. Wih, dahsyat di situ. Ya. Daud berlari menuju Goliat, bukan nunggu Goliat lari ke Daud, tapi tidak Daud yang kecil 1,56 meter, lawan 3 meter, Daud yang ngelawan, dia lari terlebih dahulu. Waduh, luar biasa di situ. Nah, di sini kita harus berani, kita anak Tuhan Bapak Ibu. Tantangan apapun kita harus hadapi, tapi bersama dengan Roh Kudus. Ya. Dan apa yang terjadi terakhir di 1 Samuel 17 ayat 49 sampai 50, Daud menang melawan Goliat di situ. Akhirnya dengan ketapel, dengan batu kerikil yang diambil dari sungai. Akhirnya dia putar itu, ketapel itu. Dan ditembakkan di situ. Dan apa yang terjadi? Masuk ke dahi daripada Goliat. Dan akhirnya Goliat ini adalah tewas di situ. Ya. Mazmur pasal 20 ayat 7 apa? Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah tahu bagaimana kita menjadi seorang pemenang. Ya, bagaimana kita menjadi seorang pemenang? Itu yang pertama, masalah bukan menjadi masalah ya, tapi menjadi satu tantangan. Janganlah kita selalu kalau ada masalah, kita selalu stres. Kita ada masalah, selalu cerita sama orang lain. Ya, mungkin ketemu sama kakak rohani boleh. Ya, mungkin orang yang lebih rohani atau gembala setempat. Boleh, minta didoakan. Tapi bukan berarti itu pasti selesai, tidak. Itu tergantung kau dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan bagaimana. Kalau engkau dengan Tuhan luar biasa, hubunganmu baik, intim, saya percaya masalah bukan jadi masalah. Tapi masalah akan jadi satu tantangan yang luar biasa bagi kita. Dan kita bisa menang. Ya, yang kedua membiarkan diri mereka dibentuk oleh keadaan. Jangan mau dibentuk ya, kita tidak dibiarkan lah. Kita tidak mau dibentuk oleh keadaan, pendapat orang lain. Daud tidak pernah dibentuk oleh itu. Tapi Daud cuma percaya bahwa hanya Roh Kudus yang hidup dalam dia. Hanya Tuhan yang ada di balik semuanya dalam hidupnya. Sehingga dia bisa menang. Yang ketiga, hidup menurut apa yang firman Allah katakan atau mengalami dengan Tuhan. Bukan apa yang mereka lihat atau dengar. Daud, kenapa dia berani? Karena ternyata Daud ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bahwa dia sudah menang lawan singa, lawan beruang, bayangkan. Ya toh. Dan dia pun berkata apa? Sebelum menang lawan Goliat, pasti juga saya akan menang lawan Goliat. Ya, orang ini, Filistin ini. Dahsyat. Jadi dia dengan yakin pasti menang di situ. Ya. Yang terakhir dikatakan
Daud menanggapi dengan keberanian terhadap segala tantangan yang nampaknya tak mungkin. Bagi orang lain tak mungkin. Bagi bangsa Israel nggak mungkin menang. Tapi bagi Daud, luar biasa. Yang nggak mungkin itu bagi Daud, itu jadi mungkin menang. Karena Daud 100% percaya bahwa roh Tuhan ada dalam diri dia. Sehingga pada waktu melawan Goliat yang tingginya 3 meter itu, dengan ketapel, Goliat akhirnya mati. Itu karena Tuhan ada bersama dengan Daud. Saya percaya firman ini tidak akan saya perpanjang, tapi biarlah melalui firman Tuhan ini, Bapak Ibu, kita di tahun 2024 ini, kita menjadi seorang pemenang. Bukan seorang pecundang, bukan seorang yang kalah. Tapi kita akan menjadi seorang pemenang yang hebat. Di tahun 2024 ini, kita akan banyak menghadapi masalah apapun di depan kita. Dan kita bersama dengan Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, kita pasti menjadi seorang pemenang yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan, bahwa firman-Mu pasti tidak akan sia-sia. Tapi biarlah melalui firman-Mu ini kami dikuatkan. Melalui firman-Mu ini Tuhan, biarlah kami betul-betul menjadi orang yang berani, bukan penakut lagi. Melalui firman-Mu ini, biarlah kami mengambil keputusan bahwa hanya Roh Kudus, hanya Tuhan yang hidup, yang bisa menolong kami. Dan kami menjadi seorang pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan, doa kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kehidupan kami Tuhan selalu Tuhan mau berdoa Tuhan. Apapun yang di dalam hidup kami Tuhan, kami tetap berdoa karena kami percaya doa ada kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Kami percaya Tuhan, pimpin kami untuk mengerti lebih lanjut akan firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu. Karena kami percaya Tuhan, di tengah-tengah masa krisis ini Tuhan, biarlah Tuhan kami Tuhan tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau pakai senantiasa dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam setiap pelayanan pekerjaan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk mulia nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada, supaya kami terus tetap tinggal di dalam Engkau. Kami kuat di dalam Engkau, menjadi orang-orang yang tangguh, sehingga menjadi berkat untuk mulia nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kita rama sika pada ramaya, kia rama sika pada ramaya, kia rama. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Laksanakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan kita bersama-sama berkata, amin.